Halo semuanya, balik lagi di GP Media Channel bersama kakak, Kak Sandra. Di video kali ini kita akan membahas soal prediksi UTBK, soal literasi bahasa Inggris. Bagaimana pembahasannya? Yuk kita cek videonya. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya, jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNMPT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GP Media menyediakan tryout SNMPT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang. Oke, di sini kita langsung ke pembahasan soal yang pertama. Soalnya adalah what does the passage mainly talk about ya. Soal ini menanyakan tentang gagasan utama pada teks ya. Untuk menentukan gagasan utama keseluruhan teks, gagasan utama dari setiap paragraf perlu kita pahami terlebih dahulu. Paragraf pertama di sini menyampaikan bahwa meskipun banyak digunakan, pelembut kain biasa berbahaya bagi orang yang menggunakannya dan untuk kehidupan laut. Di sini kita lihat ada kata marine ya, marine life. Lalu kemudian di paragraf kedua membahas mengenai senyawa kimia atau surfaktan. Di sini ya, surfactants can be derived from animals, plants or minerals. Seperti itu yang terkandung dalam pelembut kain dan caranya bekerja. Ada kata same way di sini ya. Lalu kemudian pada paragraf ketiga membahas wewangian atau wangi-wangi. Di sini ada kata fragrance ya, wangian pada pelembut kain yang dapat menjadi pemicu yang signifikan pada masalah pernafasan. Di sini kita lihat ada kata for asthma and other breathing problems, seperti itu ya. Selanjutnya untuk paragraf keempat membahas tentang penggunaan pelembut kain yang dianggap tidak perlu karena membahayakan kesehatan manusia. Nah, di sini ada kata of companies that provide alternative and green fabric softeners, seperti itu. Flowers, however, essentially these are unnecessary products that can trigger heart problem, seperti itu. Secara keseluruhan dapat dipahami bahwa gagasan utama teks adalah sisi negatif ya. Sisi negatif dari penggunaan pelembut kain seperti gangguan pernapasan dan potensi kerusakan di kehidupan laut. Dengan demikian kita lihat untuk opsi jawaban yang paling tepat adalah yang A di sini ya, the downside of fabric softener usage. Untuk B itu membahas tentang popularity of fabric softener in the US, itu kurang tepat. Lalu kemudian untuk yang C, senyawa berbahaya yang ditemukan dalam pelembut kain. Nah, harmful compounds found in fabric softener, itu kurang tepat. Lalu kemudian untuk yang D, controlling the habit of using fabric softener atau mengatur kebiasaan menggunakan pelembut kain pun itu kurang tepat, belum menjadi sebuah gagasan utama pada teks. Lalu kemudian yang E, environmental issues caused by fabric softener atau beberapa masalah lingkungan yang disebabkan oleh pelembut kain pun itu bukan merupakan gagasan utama pada teks ini. Maka dari itu jawaban yang paling tepat adalah yang A, the downside of fabric softener usage, seperti itu. Kita lanjut ke soal selanjutnya, masih tentang bacaan yang sama ya, yaitu tentang softener. Kita lihat untuk soalnya, the word permitting di sini kita lihat word permitting ada di paragraf ketiga di sini ya. The word permitting, soal tersebut menanyakan tentang kata yang maknanya sama tentang permitting. Oke, kata permitting ada pada paragraf ketiga di sini ya. Kata permitting ini memiliki arti fiksatif ya, arti fiksatif, dan yang memiliki jawaban yang paling tepat untuk similar meaning dari kata permitting itu adalah yang A, filling ya, atau mengisi. Kalau misalkan untuk soaking itu, soaking artinya merendam, itu pun kurang tepat. Charging itu artinya mengisi dan itu tidak tepat. Lalu kemudian attaining itu memiliki arti mencapai, kurang tepat, dan absorbing itu memiliki arti menyerap, kurang tepat. Oleh karena itu jawaban yang paling tepat adalah yang A, filling, yang mana filling itu memiliki arti yang sama dengan permitting yang artinya mengisi. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, di sini ada bacaan, the United Nations predicts Earth will have to feed another 2-3 billion people by
2050, mostly concentrated in urban centers far from farmland. Oke, kita lihat soalnya. It is stated in the passage that, jadi soal ini menanyakan pernyataan yang sesuai dengan teks. Kita lihat untuk pilihan A, the world will run out of food by 2050 according to the United Nations, atau dunia akan kehabisan makanan pada tahun 2050 menurut PBB. Tidak tepat ya, karena apa? Pada paragraf kalimat pertama disampaikan bahwa menurut PBB pada tahun 2050 bumi membutuhkan makanan untuk tambahan 2,3 miliar penduduknya. Hal tersebut bukan berarti kita akan kehabisan sebuah makanan pada tahun 2050. Oleh karena itu untuk opsi yang A itu kurang tepat ya. Lalu yang kemudian pilihan B, NASA has maximized a farming method requiring a little water. NASA telah memaksimalkan metode bercocok tanam yang membutuhkan sedikit air. Ini merupakan opsi yang tepat. Pada paragraf pertama di sini ya, kalimat ketiga disebutkan bahwa dalam memberi makanan astronot selama eksplorasi ruang angkasa jangka panjang, NASA memaksimalkan sumber daya untuk menumbuhkan tanaman di luar angkasa, termasuk meminimalkan penggunaan air dan konsumsi energi serta menghilangkan tanah. Oleh karena itu jawaban yang B ini merupakan tepat karena sesuai dengan bacaannya. Lalu untuk yang C, NASA is taking over conventional agriculture to address future food demand. Pilihan C itu NASA mengambil alih pertanian konvensional untuk memenuhi permintaan pangan pada masa depan. Ini kurang tepat ya, karena tidak ada informasi pada teks yang menunjukkan bahwa NASA mengambil alih pertanian konvensional. Informasi pada paragraf pertama hanya menyebutkan bahwa NASA selama ini telah melakukan kegiatan pertanian atau agrikultur di luar pertanian konvensional. Oleh karena itu C tidak tepat ya. Kemudian yang D, to improve plant development, plant science must be integrated with vertical growth structures. Untuk meningkatkan perkembangan, ilmu tanaman harus diintegrasikan dengan struktur pertumbuhan vertikal. Ini tidak tepat ya, karena pada kalimat pertama paragraf terakhir di sini ya, CAA combines plant science and environmental control to optimize plant growth and maximize efficiency, frequently incorporating vertical growth structures. Itu kurang tepat. Karena pada kalimat terakhir yang ada pada paragraf terakhir ini disampaikan bahwa ilmu tanaman seringkali digabungkan dengan struktur pertumbuhan vertikal. Hal tersebut tidak menunjukkan bahwa keduanya harus selalu digunakan. Oleh karena itu ini kurang tepat karena tidak sesuai dengan bacaan ya. Lalu kemudian yang E, NASA innovative approach pioneered the establishment of a control. Pendekatan inovatif NASA mempelopori pembentukan industri pertanian lingkungan yang tidak terkendali pun itu tidak tepat ya, karena kaitan antara langkah inovatif NASA dengan the Industry of Controlled Environmental Agriculture atau CEA dibahas di paragraf kedua di sini ya. NASA initially. Nah, kalimat terakhir pada paragraf tersebut disebutkan bahwa langkah inovatif NASA hanya menciptakan landasan bagi CEA, sehingga tidak tepat jika dikatakan bahwa langkah tersebut merupakan cikal bakal didirikannya CEA. Oleh karena itu jawaban yang paling tepat di sini adalah yang B. Seperti itu. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Masih tentang bacaan yang sama. United Nations predicts Earth will have to feed another 2-3 billion people by 2050. Kita lihat soalnya. Regarding the role of NASA in producing food, we know that. Masih mengenai peranan NASA dalam memproduksi makanan terdapat pada paragraf pertama. Di sini ya, pada paragraf pertama, kalimat kedua disampaikan bahwa NASA selama ini telah melakukan kegiatan pertanian untuk memenuhi pasokan. Pasokan apa? Yaitu pasokan makanan baik di bumi maupun di luar angkasa. Nah, di sini ya, production both on Earth and in space. Pada kalimat ketiga di sini juga disampaikan bahwa eksplorasi ruang angkasa yang panjang telah mendorong NASA untuk memaksimalkan sistem pertanian mereka demi menyediakan makanan bagi para astronot. Dengan demikian, pernyataan yang tepat adalah the longer the space expedition is, the more NASA optimizes its farming resources. Yang D ya.
Nah, yang D, semakin lama ekspedisi luar angkasa yang dilakukan, semakin NASA memaksimalkan sumber daya pertanian mereka. Kalau untuk A ini tidak tepat ya, karena apa? Pada kalimat terakhir, paragraf pertama disampaikan bahwa NASA konsumsi energi yang minim, merupakan bagian dari teknik pertanian NASA, bukan dampak dari semakin banyak teknik yang digunakan. Lalu kemudian untuk pilihan B, the greater the space exploration is carried out, the more number of astronauts that must be fed pun tidak tepat, karena pada teks tidak terdapat informasi mengenai eksplorasi besar di ruang angkasa ya. Informasi yang disampaikan adalah eksplorasi ruang angkasa jangka panjang yang ada di kalimat terakhir pada paragraf pertama ya. Selain itu disebutkan juga jumlah astronot yang diperlukan. Kemudian untuk opsi C, the more people requiring food, the more maximum NASA's agricultural technology will be. Itu pun tidak tepat. Pada kalimat akhir paragraf pertama hanya disampaikan bahwa pemaksimalan teknologi pertanian NASA tidak disebabkan karena kebutuhan pangan yang meningkat. Perjalanan ruang angkasa yang panjanglah yang menyebabkannya. Oleh karena itu opsi C pun tidak tepat. Kita lihat untuk opsi E ya. The more maximum NASA farming technology becomes, the less traditional farming will be required pun tidak tepat. Karena apa? Pada kalimat kedua di sini ya. Pada kalimat kedua di paragraf pertama disampaikan hanya menyampaikan bahwa kebutuhan pangan kemungkinan tidak dapat dipenuhi oleh petani konvensional, dan beruntung NASA selama ini telah memaksimalkan sistem pertanian mereka. Informasi tersebut tidak menunjukkan bahwa kita tidak butuh pertanian konvensional setelah adanya sistem pertanian milik NASA. Oleh karena itu jawaban yang paling tepat di sini adalah yang D ya. The longer the space expedition is, the more NASA optimize its farming resources. Seperti itu. Oke, untuk soal ini kakak sediakan untuk kalian diisi ya, dan kemudian kalian isi jawaban terbaik kalian di kolom komentar. Baik teman-teman, segitu dulu untuk pembahasan pada video kali ini. Nantikan terus dan stay tune di GP Media Channel untuk pembahasan soal-soal berikutnya. See you!